A6 Pernikahan Aaron dan Anaya. Hari sudah menjelang pagi. Anaya kali ini sedang membuat menu sarapan sederhana. Semoga Om Rozi dan Aaron menyukainya, ucap Anaya sendiri. Lagi bikin apa Nay, ucap Siti yang baru atang. Astagfirullah, kamu ngagetin aja, ucap Anaya sambil mengusap-usap dadanya. Hehe, maaf, aku gak niat ngagetin kamu kok, ucap Siti. Iya, akunya aja yang lagi fokus jadi gak nyadar kalau kamu ada di sini, ucap Anaya. Kau lagi bikin sarapan apa? Tanya Siti. Nasi goreng, ucap Naya. Kok ada dua jenis, ucap Siti. Yang ini kalau Om Rozi atau Aaron gak terlalu banyak telur, ucap Naya. Oh gitu, kalau aku dikasih gak nih, ucap Siti. Nin, buat kamu aku udah siapin, ucap Naya. Kok cuma satu sih, satunya mana? Tanya Siti. Aku tahu kamu suka semua jadi satu aja, haha, ucap Naya sambil tertawa. Hehe, kamu tahu aja, ucap Siti. Ayo bantu aku susun di meja makan, ucap Naya. Oke, ucap Siti. Mereka pun menata makanan di meja makan dan menyiapkan jus dan air putih. Beres, tinggal nunggu penghuni rumahnya, ucap Naya. Aku ke belakang dulu ya, ucap Siti. Kenapa gak makan bareng aja di sini Siti, ucap Aura. Aku gak enak sama Tuan Besar dan Tuan Aaron Nay, ucap Siti. Gak papa, nanti aku yang ngomong sama Om Rozi, ucap Naya. Untuk kali ini gak deh Nay, biar aku gabung dengan yang lain aja, ucap Siti. Baiklah jika itu maumu, ucap Naya. Tak lama datanglah Papa Rozi. Wah, sarapan apa kita pagi ini? Tanya Papa Rozi. Nasi goreng Om. Apa Om suka nasi goreng? Ucap Anaya. Suka kok, ini kenapa nasi gorengnya ada dua jenis kayak gini? Ucap Papa Rozi. Aku bikin dua itu supaya kalau Om atau Aaron tidak terlalu suka telur, ucap Naya. Kalau Om sama Aaron suka semua makanan, kita gak terlalu memilih makan, ucap Papa Rozi. Syukurlah kalau gitu, ucap Naya. Nay, Om bisa minta tolong, ucap Papa Rozi. Minta tolong apa Om? Tanya Anaya. Tolong kamu ke kamar Aaron, apa dia sudah bangun apa belum? Kalau belum bangun tolong kamu bangunin ya, pinta Papa Rozi. Baiklah Om, ucap Naya yang tidak enak menolak permintaan Om Rozi. Naya meninggalkan eja makan. Ia berjalan menaiki anak tangga menuju kamar Aaron. Setelah sampai di depan pintu kamar Aaron. Tok, tok, tok. Aaron, apa kamu sudah bangun? Teriak Anaya. Tak ada jawaban dari Aaron. Tok, tok, tok. Aaron, apa kamu sudah bangun? Ucap Naya yang kedua kalinya. Masih tak ada jawaban dari Aaron. Naya mencoba membuka pintu kamar Aaron, ternyata tak dikunci oleh Aaron. Anaya pun masuk ke kamar Aaron. Aaron, panggil Anaya. Tak ada jawaban. Anaya memberanikan diri untuk membuka selimut Aaron dan ternyata yang ada di bawah selimut itu adalah bantal guling. Kok Aaron gak ada? Ucap Anya yang tak melihat Aaron di tempat tidur. Mau apa lo di kamar gue? Ucap Aaron. Anaya pun menoleh ke belakang, terlihatlah Aaron baru keluar dari kamar mandi. Astagfirullah, ucap Anaya kaget saat melihat Aaron telanjang dada. Ia langsung menundukkan kepadanya. Mau apa lo di kamar gue? Bentak Aaron sekali lagi. Aku disuruh Om Rozi bangunin kamu, ucap Anaya masih ladam menundukkan kepala. Keluar dari kamar gue, bentak Aaron. Baiklah, setelah selesai Om Rozi nunggu kamu di meja makan, ucap Anaya yang langsung meninggalkan kamar Aaron. Astagfirullah, mataku udah gak suci lagi, ucap Anaya sendiri setelah ia keluar dari kamar Aaron. Ia langsung pergi menuju ke meja makan lagi. Loh, Aaron nyamen Nay? Tanya Papa Rozi. Dia baru selesai mandi Om, ucap Naya. Oh ya udah, kamu duduklah, kita tunggu Aaron sebentar, ucap Papa Rozi. Tak lama Aaron Pup terlihat turun meruni anak tangga dengan menggunakan kemeja putih dan di tangannya memegang jas. Pagi Pa, ucap Aaron. Pagi, kamu mau ke kantor? Tanya sang papa. Iya Pa, hari ini mau ke kantor, setelah itu mau ke markas bentar, ucap Aaron.
Hari ini mau ada desainer kesini mau fitting baju pengantin kalian, ucap Papa Rosie. Papa tinggal ambil aja baju Aaron buat ukurannya, ucap Aaron yang langsung duduk di meja makan. Ia langsung mengambil sepiring nasi goreng buatan Anaya dan memakannya. Enak banget nasi gorengnya, ucap Aaron dalam hati. Ya udah kalau gitu ayo naik kita makan nanti dihabisin sama Aaron, ucap Papa Rosie. Jangan khawatir Om di belak masih ada kok, ucap Naya. Ini masakan kamu kan Nay, tanya Papa Rosie. Iya Om berhubung Naya lagi gak salat jadi tadi Naya bikin agak banyak biar semuanya kebagian, ucap Anay. Emangnya kamu bangun jam berapa bikin nasi goreng sebanyak ini, tanya Papa Rosie lagi. Jam 5 Om, ucap Naya. Nay ini enak banget nasi goreng buatan kamu, ucap Papa Rosie. Terima kasih Om masakannya bisa enak karena bahannya komplit Om hehe, ucap Naya. Gak juga Nay emang kamunya yang pinter masak, puji Papa Rosie. Ah Om bisa aja Naya pinter masak karena diajarin sama ibu Om, ucap Naya. Oh ya, ucap Papa Rosie. Iya Om, oh ya Aaron aku boleh tahu kabar ibu gak, ucap Anaya kepada Aaron. Aaron hanya diam tak menjawab pertanyaan Anaya dia lebih fokus makan. Aaron kamu ditanya sama Naya, ucap Papa Rosie. Nanti tanya aja sama Billy dia nanti kesini, ucap Aaron tak melihat ke arah Naya ia hanya fokus pada makanannya. Orang tua Naya akan datangkan besok buat nihanin kalian, tanya Papa Rosie. Katanya sih gak bisa pak ibunya Naya gak ada yang ngurus kalau ayahnya kesini jadi akan diwakilkan hakim aja, ucap Aaron. Ibu kamu sakit apa Nay, tanya Papa Rosie. Ibu dulu sekitar 1 tahun yang lalu mengalami kecelakaan dan kaki ibu harus dioperasi kalau mau bisa jalan tapi kami gak ada biaya jadi menunggu sampai tabungan Naya cukup buat operasi ibu. Taunya Aaron yang akan membiayai operasi buku, ucap Anaya. Apa operasinya berjalan dengan lancar, tanya Papa Rosie. Anaya hanya diam ia tak menjawab pertanyaan Om Rosie sebab ia tidak tahu bagaimana keadaan ibunya saat ini. Baik-baik aja pak operasinya juga berhasil tinggal nunggu pemulihan aja, ucap Aaron. Syukurlah kalau gitu, ucap Papa Rosie. Pak Aaron berangkat kerja dulu ya, ucap Aaron yang berangkat dari kursinya. Iya hati-hati, ucap sang papa. Aaron pun meninggalkan meja makan ia berjalan menuju keluar dan meninggalkan rumahnya. Hari ini hari di mana Aaron dan Anaya menikah. Saat ini Anaya sedang duduk di sebuah kamar sambil menunggu Aaron mengucapkan ijab kabul di depan penghulu. Terdengar semua orang mengatakan kata sah saat setelah Aaron mengucapkan ijab kabulnya. Selamat ya Nay kamu sekarang sudah menjadi istri seorang Aaron Rien, ucap Siti yang menemani Anaya di dalam kamar. Ya makasih, ucap Anaya yang meneteskan air mata. Ia sedih saat acara suci seperti ini sang ayah dan ibunya tidak bisa hadir dalam acara pernikahannya. Kamu kenapa nangis Nay? Tanya Siti yang melihat Anaya menangis. Aku cuma sedih aja di hari pernikahan aku ayah dan ibuku tak bisa menghadirinya, ucap Anaya. Kamu yang sabar ya, kamu hapus dulu air matamu kita mau keluar ini, ucap Siti. Baiklah, ucap Anaya yang menghapus air matanya. Mereka pun keluar dari kamarnya Anaya menuju tempat membelai wanita yang di sebelah Aaron. Silahkan membelai wanita salim kepada sang membelai pria. Kalian sekarang sudah menjadi suami istri sah di mata hukum dan agama, ucap Pak Penghulu. Anaya pun menyalimi tangan Aaron. Membelai pria silahkan mencium kening sang istrinya, ucap Pak Penghulu. Reseh banget sih nih Pak Penghulunya, ucap Aaron dalam hati. Aaron pun mencium kening Anaya. Dek, kenapa nih jantung gue kok tiba-tiba berdetak kencang kayak gini sih, ucap Aaron dalam hati. Aaron segera menjauhkan dirinya dari Anaya ia tak ingin bunyi detak jantungnya didengar oleh Anaya. Selamat ya nak sekarang kamu sudah menjadi seorang suami, jadilah suami yang baik, bertanggung jawab dan selalu sayangi istri kamu, ucap sang papa pada Aaron.
Iya pa, jawab Aaron singkat. Ngai papa titip Aaron ya kamu bimbing dia ke jalan yang benar kalau dia membangkang tak bisa dibilangin kamu kasih tahu papanya, ucap Papa Rosie pada Anaya. Papa apa-apaan sih dikira aku anak kecil apa sampai harus dititipin segala, ucap Aaron dalam hati dengan kesal. Iya om, ucap Anaya sambil tersenyum. Kok om sih papa dong kamu sekarang sudah menjadi anakku juga, ucap Papa Rosie. Maaf pa belum terbiasa, ucap Anaya. Harus dibiasain dong oh ya kalau Aaron menyakiti kamu bilang sama papa ya jangan sungkan papa ini juga orang tua kamu sekarang, ucap Papa Rosie. Iya pa, ucap Anaya. Dia gak akan berani ngadu sama papa kalau dia berani ngadu berarti dia siap kehilangan orang tuanya, ucap Aaron dalam hatinya. Nak jangan sia-siakan Anaya dia gadis baik tidak seperti ibu dan mantan kamu dulu, ucap sang papa pada Aaron. Iya pa, ucap Aaron. Papa temuin tamu dulu ya kalian duduk aja di sini sambil menyambut tamu yang datang, ucap sang papa. Iya pa, ucap Anaya dan Aaron bersamaan. Papa Rosie pun meninggalkan mereka berdua di atas pelaminan tak lama datanglah Billy dan Sean. Wih pengantin baru mukanya gembira banget, ucap Billy meledek. Gak usah aneh-aneh lo sana pergi, ucap Aaron. Wih dia gak mau kita ganggu, ucap Billy pada Sean. Kan pengen berduaan gak mau diganggu lah, ucap Sean. Sekali lagi lo berdua ngomong gak jelas lagi gue tembak kepala lo, ancam Aaron. Mas gak boleh kayak gitu mereka kan cuma bercanda, ucap Anaya mengingatkan sang suami. Lo diem aja gak usah ikut campur, ucap Aaron pada Anaya. Anaya pun terdiam mendengar ucapan Ron. Wih santai bro jangan marah kita cuma bercanda kok, kita kesini cuma mau ngasih selamat sama lo dan Naya, ucap Billy. Iya kita juga mau menyampaikan kalau ada penyusup di acara lo, tapi lo tenang aja udah kita beresin kok, ucap Sean. Iya udah kita beresin tapi lo harus hati-hati kemungkinan penyusupnya gak cuma satu, ucap Billy. Lo perketat penjagaan terutama bokap gue gak mau sampai terjadi apa-apa sama bokap gue, ucap Aaron. Lo tenang aja udah kita perketat penjagaan di tempat ini dan juga terutama bokap lo dan kalian berdua, ucap Billy. Oke gue gak mau ada kekacauan di acara ini, ucap Aaron. Baik bos, ucap Billy dan Sean bersamaan. Kalau begitu lo harus waspada sama tamu-tamu lo yang akan bersalaman sama lo dan Naya, ucap Billy. Lo tenang aja gue dah ada persiapan kok, ucap Aaron sambil melihat ke arah dalam jasnya. Oke kalau gitu lo lindungi bini lo aja biar Om Rosie kita berdua yang jaga, ucap Sean. Ucap Aaron. Kalau gitu kita ke sana dulu ya ingat hati-hati, ucap Billy. Ya, ucap Aaron. Sean dan Billy pun menunggalkan Aaron dan Anaya di pelaminan mereka menuju tempat di mana Papa Rosie berada. Mereka abis bahas apa sih, ucap Naya dalam hati. Apapun yang terjadi lo jangan pernah jauh dari gue, ucap Aaron pada Anaya. Emangnya mau terjadi apa sih, tanya Anaya yang bingung. Gak usah banyak tanya lakuin apa perintah gue jangan nyusahin gue, nih kalau ada apa-apa lo lindungi diri lo sendiri, ucap Aaron sambil memberikan sebuah pistol kecil ke Anaya. Ini apa? Tanya Anaya sambil mengambil pistol yang diberikan Aaron. Pistol lo pegang aja inget jangan jauh-jauh dari gue gunakan senjata itu saat kepepet, ucap Aaron. Iya, ucap Naya yang langsung menyembunyikan pistol dari Aaron dalam lengan bajunya. Semua tamu mengucapkan selamat kepada Aaron dan Anaya. Aaron mengamati setiap gerak-gerik para tamu yang ingin memberikan selamat padanya. Hati-hati dengan pria kepala pelontas itu dia memegang senjata, bisik Aaron pada Anaya. Anaya hening menganggukkan kepala badannya sudah gemetar karena ketakutan. Tak lama pria berkepala pelontas itu mendekat dan langsung menembak ke arah Anaya. Dor. Aaron telah membaca pergerakan pria itu ia langsung menarik Anaya ke belakang tubuhnya sehingga Anaya tak kena tembakan. Aaron langsung mengambil pistol di dalam jasnya dan menembakkan kepada pria tadi. Dor.
Dor. Tembakan Aaron meleset pria itu langsung menghindar. Semua tamu tiarap takut akan bunyi tembakan di dalam gedung itu. Aaron terus mengandeng Anaya agar Anaya tetap bersamanya. Buka sepatu lo biar lo gak susah jalan dan gunakan senjata lo buat ngelawan mereka, ucap Aaron. Anaya pun menurut perkataan Aaron ia membuka sepatu tingginya dan mengeluarkan pistol yang diberikan Aaron tadi.